Semua orang tentu sepakat bahwa penjara bukanlah tempat yang menyenangkan untuk dikunjungi. Beberapa bangunan bekas penjara tua yang sudah tidak beroperasi, bahkan menyimpan cerita horor yang ditinggalkan oleh penghuninya. Malam ini, Weekly akan menceritakan kisah horor di balik 5 penjara berhantu yang ada di seluruh dunia. Alcatraz adalah salah satu penjara paling ditakuti oleh para penjahat di Amerika. Lokasinya terpencil di sebuah pulau yang dikelilingi laut, dekat kota San Francisco. Bangunan bekas benteng ini resmi dijadikan penjara federal pada tahun 1933. Penghuninya adalah napi-napi kelas kakap, salah satunya adalah Al Capone, sehingga situasinya selalu mencekam dan menegangkan. Setiap hari terjadi kekerasan di antara para napi, mulai dari pembunuhan hingga perkelahian. Banyak yang nekat bundir ataupun kabur meski beresiko tenggelam di laut atau jadi santapan hiu. Penyebaran penyakit karena kebersihan yang buruk menjadi ancaman lain bagi para napi di sana. Tetapi laporan gangguan kekuatan alam lain paling banyak berasal dari sel nomor 14D yang berada di barak isolasi. Dikisahkan pada tahun 40-an, ada seorang napi dijebloskan ke sel tersebut. Tak lama, napi itu melihat penampakan makhluk gaib berwujud mata merah diselubungi kabut hitam, melayang mendekatinya seolah ingin menyakitinya. Napi itu ketakutan dan langsung berteriak kencang memanggil sipir. Sayangnya, tidak ada yang menanggapi ketakutannya dengan serius hingga keesokan harinya, napi itu ditemukan meninggal dunia. Penjara Alcatraz ditutup pada tanggal 21 Maret 1963 karena biaya operasional yang tinggi. Tetapi kemudian dijadikan museum yang dibuka untuk umum. Beberapa pengunjung yang sempat masuk ke sel nomor 14D mengaku mengalami vertigo. Mirip dengan Alcatraz, penjara San Lucas juga terletak di sebuah pulau terpencil yang jauh dari pemukiman penduduk. Konon, napi yang dikirim ke sana tidak pernah kembali dalam keadaan hidup. Meski penjara ini sudah ditutup sejak tahun 1991, tetapi jejak kengerian masih terlihat jelas. Salah satu yang meresahkan adalah coretan-coretan pada dinding sel yang dibuat menggunakan darah. Kisah hantu paling populer adalah arwah perawat lapas yang tiada setelah diperkaos oleh para napi di pulau itu. Dipercaya arwahnya terperangkap di sana dan menakut-nakuti setiap orang yang datang. Beberapa orang sempat mendengar bisikan perawat di telinga mereka, membisikkan sesuatu ke telinga. Selain perawat, ada juga hantu pendeta yang diduga dihabisi para napi di sana. Arwah pendeta itu sering menampakkan dirinya sedang berjalan-jalan di halaman penjara. Dalam sel-sel yang kosong juga terdengar suara laki-laki sedang menangis, merintih, dan menjerit kesakitan ketika malam tiba. Beberapa orang melihat bayangan hitam melintas dari sel ke sel. Penjara ini dibangun di atas tanah bekas pertanian yang dibeli oleh pemerintah setempat. Beroperasi mulai tahun 1909 dan ditutup pada Agustus 2011. Selama 112 tahun beroperasi, terjadi banyak kekerasan, kerusuhan, dan aksi bundir hingga membuat penjara ini berhantu. Sebagian lahan pertanian dipertahankan oleh pengelola penjara yang kemudian digarap oleh para napi yang sebagian besar berkulit hitam. Penjara ini adalah tempat asal dari Old Sparky Chair, kursi listrik yang digunakan dalam pelaksanaan eksekusi. Konon katanya, di dekat kursi ini bisa terdengar suara erangan para napi yang dieksekusi. Salah satu ruangan yang paling seram adalah di area kamar mandi, di mana sering terdengar suara-suara meresahkan. Penjara yang berada di Philadelphia, Amerika Serikat ini berdiri sejak tahun 1829 hingga tahun 1971
dengan bangunan berbentuk seperti kastil kuno yang bisa memuat 253 napi. Terkenal dengan sistem pengurungan terisolasi yang kontroversial, di mana setiap napi ditempatkan dalam sel yang saling terpisah hanya dengan jendela kecil pada langit-langitnya. Setiap keluar sel, para napi wajib memakai penutup kepala yang menutupi wajah mereka. Penjara ini memiliki sel isolasi bawah tanah serta kursi hukuman yang dikenal dengan nama mad chair atau iron chair untuk menghukum para napi yang tidak patuh. Kerasnya hukuman dan minimnya interaksi antar napi memang memudahkan para sipir, tetapi berdampak buruk bagi psikologis tahanan hingga banyak dari mereka yang kehilangan akal sehat. Banyak yang mendengar jeritan, tangisan, bisikan, dan langkah kaki di dalam sel yang kosong. Ada juga arwah sipir sedang mondar-mandir di lorong 12. Bahkan seorang Al Capone yang sempat ditahan selama 8 bulan di sana, mengeluh tentang gangguan hantu bernama James Clark yang diduga adalah korban dalam aksi pembantaian. Bangunan berbatu biru ini mulai beroperasi sebagai penjara sejak tahun 1845 hingga 1924. Selama 80 tahun beroperasi, penjara ini menjadi saksi atas 133 eksekusi. Kekerasan dan penyebaran penyakit akibat kurangnya kebersihan meneror para napi yang ditahan di sana. Setelah ditutup, penjara ini dijadikan museum yang dibuka untuk umum. Para pengunjung melaporkan gangguan mistis kebanyakan terjadi dalam sel nomor 17. Banyak pengunjung berlari keluar sambil menangis karena mereka merasa tercekik hingga tidak bisa bernafas. Sedang yang lain merasakan belayan, dicakar, pakaian ditarik-tarik, dan lantainya seperti diayun-ayunkan. Pengunjung wanita biasanya melaporkan ada kekuatan yang menahan mereka keluar dari sel nomor 17. Sedangkan pengunjung laki-laki justru merasa didorong keluar. Seorang wanita yang adalah pemburu hantu pernah mengunjungi sel nomor 17 di malam hari dan menutup pintunya. Setelah beberapa saat tidak ada yang terjadi, wanita ini berniat keluar. Tetapi begitu tangannya meraih pintu, ada kekuatan menarik lehernya ke belakang. Kekuatan gaib itu sampai memutuskan kalungnya. Wanita pemburu hantu segera kabur dari sana. Dari 5 penjara tadi, mana di antaranya yang paling menakutkan menurut kalian? Sekian dulu kisah weekly malam ini. Sampai bertemu minggu depan ya. Terima kasih.